Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati siswa-siswa SMK Ibrahimiddin Kuala Kapuas. Di sini kita mau belajar tentang bersuci. Jadi tolong perhatikan kitab Mabadi, yaitu tentang toharoh. Apa itu toharoh? Oke, kita lepas dulu kacamatanya. Babut toharoh, halaman 5. Jadi kalian perhatikan di halaman 5. Babut toharoh, inilah bab bersuci. Arti toharoh itu menurut syariat ialah memperbuat barang yang mengharuskan sembahyang. Maksudnya, bila pekerjaan ini digauli, maka jadi boleh kita mengerjakan sembahyang. Nah, jadi sebelum mengerjakan sembahyang kita harus bersuci. Toharoh itu bisa juga diartikan bersuci. Nah, beberasih. Nah, toharoh bisa juga disambat beberasih. Nah, jadi toharoh itu bersuci atau beberasih dari hadas kecil maupun hadas besar. Atau bisa juga toharoh itu diartikan menghilangkan najis. Menghilangkan najis di mana? Di badan atau di pakaian. Atau maupun tempat. Jadi nyaran toharoh itu membersihi najis, menghilangkan najis tadi. Nah, di badan atau di pakaian. Nah, itu toharoh. Maka bisa dijadikan toharoh itu berwudu, mandi wajib, bertayamum yang menghilangkan najis. Maka orang bersuci itu biasanya normalnya menggunakan air. Jadi orang bersuci itu biasanya pakai air atau pakai banyu. Maka air yang sah untuk dipakai bersuci adalah 7 bahagian. Nah, jadi perhatikan nih 7 bahagian. Apa-apa 7 bahagian itu? Yang pertama air hujan. Nah, pas benar harinya hujan nih, mau video. Yang kedua air laut. Nah, air sungai, air telaga, air pancur, air beku. Nah, yang dimaksud di sini air beku yaitu air es. Kalau tinggal di kutub utara. Nah, yang terakhir yang ketujuh yaitu air embun. Nah, maka seluruh air tersebut kita gunakan untuk mandi wajib. Nah, boleh asal masih asli. Nah, banyunya tuh masih asli. Ketika digunakan untuk berwudu, jadi misalkan hendak berwudu, kalau memakai air yang 7 tadi, atau mandi wajib kah gitu. Kalau memakai yang 7 tadi, apa tadi? Kalau juga menghilangkan najis. Nah, jadi selain berwudu, kalau menghilangkan najis. Kemudian air yang tersebut 7 macam itu dibagi pulang menjadi 4. Nah, jadi ada 4. Nah, apa kan itu? Menjadi 4 bahagian. Yang 7 macam tadi yang di atas, yang disebutkan tadi dilihat dari perubahan banyu masih normal, banyunya itu masih asli. Nah, kada berubah. Banyu sungai misalnya asli banyu sungai. Ngarannya itu belum berubah. Nah, karena banyu itu bisa berubah karena ada perubahan meninjau dari perubahan air sungai tadi. Nah, meninjau dari ada perubahan air sungai tadi, lalu menjadi terbagi ada 4. Yang pertama, air suci lagi mensucikan. Nah, bagi lainnya bahasa kita masih murni asli. Jadi banyunya itu masih murni.
belum berubah jaka banyu sumur masih asli, sumur jaka ledeng ya masih ledeng, jaka Hitachi masih asli Hitachi dari diambilan situ lah, masih ada berubah dari. Maka banyu yang belum berubah itu disebut air suci dan lagi mensucikan. Nah, intinya banyunya itu jangan berubah, pokoknya murni. Kenapa jadi disebut suci? Pemahaman maksud suci di sini berbeda kawa diminum. Dan maksud mensucikan banyu di sini kawa dibawa berudu. Jadi maksud air suci yang di sini tuh kawa diminum, kawa dibawa berudu, dan kawa juga dibawa apa tadi? Mandi wajib. Dan menghilangkan najis ya, dan tiada dimakruhkan memakainya, jadi kita memakainya pun kada makruh. Nah ini ada juga kawa diminum suci, kemudian kawa juga dibawa wudu, cuman makruh. Nah ada juga kayaknya tuh, kayaknya kita bahas yang akan datang ya. Maka air ini tetap namanya air tersebut masih banyu sungai, masih banyu ledeng, masih murni tadi. Mun sudah banyu teh atau banyu kopi, nah itu berubah dah. Nah berubahnya itu kan kenapa? Karena dibuat kopi jadi hiram ya kalau. Nah lain pulang sambatannya itu. Nah belum terpakai digunakan untuk yang lain-lain. Jadi yang namanya air suci mensucikan itu belum pernah dipakai. Kalau yang bekas mandi kita pakai pelang, jangan, itu kan ada pelang makruh. Kenapa? Kan ada pembahasannya itu. Dan tiada pula berubah warnanya. Nah jadi warnanya ada berubah putih. Nah ini karena yang penting kita itihi banyu itu berubahkah kadakah. Nah, warna aslinya misalnya coklat, nah misalnya warna sungai kan coklat, nah coklat. Nah warna asli sungai itu karena diitihi hirang ini bercampur kopi kah. Kalau ya karena kawan istilah namanya nah lain pulang. Banyunya pulang dicium, nah jadi banyunya ini dicium pulang. Nah, ini banyunya baunya tuh segar. Nah, banyu putih ini baunya segar kayak itu. Tak ada kan banyunya masam-masam. Nah tekanan apakah misalnya masam gitu. Berubah bau namanya dan berubah rasanya. Nah kita rasai. Nah rasa banyu itulah ada 3, rasa manis, rasa asam, rasa masin. Nah jadi kita rasai dulu banyunya ini murni kah kada kah, kita karena kita kada tahu ya kalau hendak bersuci nih. Di dalam ilmu fikih terbagi 2 dalam urusan banyu membanyu. Nah jadi dalam ilmu fikih ada 2 urusan banyu membanyu, manis yang kita rasai itu masam masin. Nah tapi dalam urusan beristinja kaina ada juga masalah rasa. Nah bukan manis asam masin tadi. Nah dalam beristinja nih, nah, ya amunnya dalam bahasa istinja karena ada liir kah atau sudah liir kah. Nah itu rasanya nih kan, merasa kalau rasa banyu tadi manis masam masin. Nah, kalau ini rasa istinja masih apa aja orang tua, masih liir kah masih kada kah. Nah itu rasa beristinja kayaknya kita bahas. Jadi liir kah kasat kah gitu. Nah itu rasa istinja namanya. Tapi kalau beberasih banyu di sini rasanya itu manis, masam, non masin dalam kurung sifatnya. Sifat banyu nih ada manis, masam, non masin. Berarti warna rasa berubah yang belum berubah warnanya. Nah jadi aslinya disebutlah itu yang namanya air mutlak. Nah jadi yang namanya air mutlak tadi harus murni, banyunya mutlak cerkitaan. Maka banyu mutlak inilah yang disebut suci lagi mensucikan. Nah, bila dibawa bisa dibawa berwudu, mandi wajib, menghilangkan najis.
Nah, itu pertama dulu kita kita sampaikan. Mungkin yang kedua ketiganya akan kita sambung insyaallah di pertemuan kita berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.